Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dibahas tentang dimensi 3, di mana ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama, di sini ada bidang frontal. Bidang frontal itu terdiri dari rusuk A, B, F, E. Jadi akan terbentuk sebuah persegi ya. Nah, seperti ini. Atau akan terbentuk sebuah bidang. Nah, di sini ada diagonal ruang dan diagonal sisi atau diagonal bidang. Perbedaannya, kalau diagonal ruang, lihat di sini. Antara titik E dan titik C ini keluar dari suatu bidang frontal. Jadi kalau bidang frontalnya A, B, F, E, kalau di sini C-nya itu beda bidang lagi, bidang frontal lagi. Jadi ada dua buah bidang antara yang depan sama yang belakang, tetapi di sini antara titik A, E ke titik C itu berbeda antara bidang depan dan bidang belakang. Itu makanya atau melewati. Jadi tidak terdapat dalam suatu bidang frontal. Maka itu yang dinamakan diagonal ruang. Nah, sekarang diagonal sisi, lihat di sini ada titik E dan titik B akan membentuk sebuah garis. Nah, di sini terbentuk sebuah garis tetapi terdapat di bidang terdapat dalam satu bidang frontal. Lihat antara E dan B. Ya, berarti di sini akan dinamakan diagonal sisi atau diagonal bidang, jadi akan terbentuk dalam sebuah bidang frontal. Jadi tidak ada yang menyimpang atau tidak ada yang keluar dari bidang yang lain, seperti itu. Nah, sekarang ada bidang diagonal. Bidang diagonal ini akan terdapat sebuah bidang dalam diagonal. Jadi ada A, C, G, E. Nah, seperti ini. Nah, kita yang pertama di sini ada suatu kubus. Kubus itu atau persegi itu akan membentuk. Nah, karena balok dan kubus memiliki sifat yang hampir sama, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh kubus juga dimiliki oleh balok. Jadi sifat kubus sama dengan sifat balok. Tetapi perbedaannya, kalau sifat kubus itu tiap sisinya, tiap rusuknya sama, tetapi kalau balok itu pasti ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, di sini ada memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Maka di sini ada bidang ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, dan EFGH. Dalam sebuah kubus dan balok itu memiliki 12 rusuk. Nah, di sini ada rusuk. Nah, rusuk, lihat di sini. Kita rusuknya. Nah, apa yang dinamakan rusuk? Rusuk itu lihat di sini antara AB. Nah, ini rusuk. Jadi panjang AB, BC, CG, GH itu semuanya rusuk. Berarti ada 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian di sini memiliki titik sudut. Titik sudutnya itu yang ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Itu yang dinamakan titik sudut. Sekarang untuk yang selanjutnya, di sini ada memiliki diagonal bidang atau diagonal sisi. Di mana diagonal sisi itu yang tadi sama. Nah, diagonal sisi itu terdiri atas 12 diagonal sisi, di mana kayak seperti ini, ada AF, ada BE, ada CH, ada DG. Jadi terdapat dalam satu bidang diagonal bidang frontal. Nah, seperti ini. Jadi yang dijelaskan tadi, kalau diagonal sisi itu jadi akan terdapat di dalam satu bidang frontal. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang untuk diagonal ruang ini memiliki 4 diagonal ruang, di mana ada AG, BH, CE, dan DF. Berbeda diagonal bidang atau sisi terdapat 12, itu ada AF, BE, GD, HC, EG, FH, AC, BD,
GB, FC, AH, dan ED. Dan memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Kongruen itu yang sama panjang ya. Di antaranya bidang ACGE, BGHH, AFGD, dan BEHC. Nah, seperti ini akan terbentuknya ya. Jadi ada diagonal ruang, ada bidang diagonal. Jadi bidang diagonal itu akan berbentuk sebuah persegi panjang yang saling kongruen, yang saling sama panjang. Jadi sama panjang antara panjang AC dan GE, AE dan CG. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang pertama untuk membahas tentang dimensi 3. Ya, kita lanjut masih di dalam dimensi 3. Di sini kalau ada teorema Pitagoras ini ada sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Dimana kalau yang ditanyakannya C itu apa? Ya, C itu sisi miring, berarti operasinya itu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau misalnya ditanyakannya sisi miring, ini yang C-nya sisi miring, berarti operasinya diakarkan, terus dipangkatkan, terus ditambah, terus dipangkatkan. Jadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang ditanyakannya A itu apa? Sisi samping. Kalau ditanyakannya sisi samping berarti akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang ditanyakannya B sisi depan berarti di sini B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sekarang cara cepatnya untuk mengetahui diagonal bidang atau diagonal sisi berarti A akar dari 2. A-nya itu angkanya, misalnya yang ditanyakannya rusuk dari kubus 8 rusuk kubus 8 cm. Berarti A-nya itu 8 ya, berarti 8 akar 2. Kalau misalnya di sini yang ditanyakannya diagonal ruang berarti A akar dari 3. Misalnya diketahui rusuk kubusnya 12 cm, berarti A-nya ya 12 akar 3 ya. Karena A-nya 12, berarti yang ditanyakannya diagonal ruang berarti 12 akar 3. Nah, kalau bidang diagonal, misalnya di sini panjang rusuknya 8, berarti 8 dikuadratkan, diakarkan 2. Berarti 8 kuadrat itu berapa? 64 akar dari 2. Nah, di sini ada rumus luas segitiga, di mana luas segitiga itu setengah kali alas, ini alas, dikali tinggi. Nah, kalau misalnya di sini hanya ada 2 segitiga, kita misalkan di sininya A kecil, B kecil, dan C kecil, akan terbentuk 2 segitiga. Nah, seperti ini. Ini D. Berarti kalian tinggal hitung aja. Ada berarti 2 segitiga, di mana di sini luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di mana kalau misalnya 2 segitiga, langsung aja, berarti setengah kali, nah alasnya itu dari A, ini A kecil, kali A, kali B kecil, kali tinggi, sama dengan karena ada 2 segitiga. Di sini setengah kali alas dikali tinggi, yang keduanya karena ada di sini ada 2 segitiga, ada tingginya di sini ada D, berarti sama dengan setengah dikali C dikali D. Nah, karena di sininya setengahnya sama, kita coret aja setengahnya, berarti sama dengan A dikali B sama dengan C dikali D. Nah, seperti ini. Ini untuk mengetahui luas segitiga atau panjang atau tinggi dari 2 segitiga yang diketahuinya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ditanyakannya berapa tinggi dari panjang, misalnya di sini O ya. Ya, panjang di sini panjang garis D.
Kalau misalnya ditanyakannya di sini panjang garis D, berarti akan terbentuk sebuah rumus A kali B sama dengan C kali D. Karena di sini akan terbentuk dua buah segitiga. Terima kasih. Ya, kita ke contoh soal yang pertama, masih di dalam dimensi 3. Di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang rusuknya itu 6 cm. Di sini yang pertama tentukan titik A dan titik F. Lihat di sini ada titik A dan titik F. Kalian buat sebuah garis. Nah, di sini kelihatan akan terbentuk diagonal apa? Ya, terbentuk diagonal bidang atau diagonal sisi. Kenapa? Karena terdapat di dalam sebuah bidang frontal antara A, B, F, E. Ya. Nah, kemarin tadi ada cara cepatnya. Gimana kalau untuk diagonal bidang? Ya, diagonal bidang di sini kalian tinggal langsung aja di mana A akar dari 2. Nah, di mana A-nya itu berapa? Nah, panjang rusuknya 6 ya, berarti 6 akar dari 2 cm. Sekarang yang kedua, titik B dan titik H. Kita hapus titik B dan titik H. Kalau titik B dan titik H ada di mana? Ya, di sini titik B. Di sini titik H. Nah, terlihat? Nah, di sini berarti diagonal apa? Ya, diagonal ruang, karena antara titik B dan titik H itu tidak terdapat di dalam bidang frontal yang sama. Jadi keluar kan antara B dan H. Jadi hanya kan keluar. Ya. Frontal yang pertama jadi frontal yang kedua, jadi keluar dari frontal yang pertama, maka itu dinamakan diagonal ruang. Nah, berarti di sini A akar dari 3, di mana A-nya itu berapa? Ya, A-nya 6 akar dari 3 cm. Nah, seperti itu. Jadi 6 akar 3 cm. Sekarang yang ketiga, titik C dan G. Lihat di sana. Titik C dan G itu apa? Nah, ini rusuk ya. Kenapa? Karena di sini A, B, B, C, C, G, G, H itu kan dalam kubus itu terdapat 12 rusuk yang sama. Nah, di sini karena di sini ditanyakannya CG itu terdapat rusuk, berarti di sini 6 cm. Berarti di sini 6 cm. Kenapa 6 cm? Karena masuknya ke rusuk. Sekarang kita ke titik D dan titik F. Nah, D dan F. Kita hapus. Titik D dan F. Mana titik D? Nah, di sini D, di sini F. Nah, itu masuknya ke mana? Ya, lihat di sini. Untuk D ini masuknya ke bidang frontal yang pertama, yang F itu frontal yang kedua. Jadi antara depan dan belakang itu beda ya. Jadi nggak masuk ke dalam bidang frontal yang satu sama. Ya. Nah, di sini antara D dan F. Kalau F ini masuknya ke A, B, F, E. Kalau D itu masuknya D, C, G, H. Karena berseberangan, maka dinamakan diagonal, ya diagonal ruang. Berarti A akar dari 3. A akar 3 ya. A akar 3 berarti A-nya berapa? Ya, 6 akar 3 cm. Nah, sampai sini udah mau ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Terima kasih.